Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi surga bergema. Haleluya. Berbalasan Salam Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelum saya baca Yohanes pasal 20 ayat 1-10, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hanya firman Tuhan yang mampu menguatkan kami di tengah berbagai tantangan. Terlebih lagi pada saat ini Tuhan, kami bersuka cita karena kami merayakan Yesus yang telah bangkit, yang telah menang atas maut. Oleh karena itu kiranya kami senantiasa Engkau berkati dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau urapi hati setiap kami, baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hari ini firman Tuhan bagi kita yaitu untuk tanggal 10 April 2023 diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1-10 yang berkata demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul ia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan itu terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat Paskah dan juga selamat merayakan hari jadi atau hari ulang tahun Gereja Kalimantan Pengelis yang ke-184 tahun. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini menceritakan bagi kita tentang bagaimana Yesus yang bangkit dari kematian. Dan inilah pondasi iman Kristen sebenarnya adalah Yesus yang bangkit. Karena kebangkitan Tuhan itu menandakan bahwa Ia Tuhan yang berkuasa atas maut, yang telah memberikan jaminan kemenangan kepada kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 itu berkata demikian, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab apabila kita menyembah Yesus yang ternyata dia adalah yang mati tapi tidak bangkit lagi, kita tidak ubahnya seperti orang yang lain yang kemudian hanya percaya kepada manusia, karena hanya Tuhan yang bisa mati kemudian bangkit dan hidup selama-lamanya dan akan datang kembali untuk memerintah sebagai raja di atas segala raja. Dan itulah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pada bagian Alkitab Yohanes 20 ayat 1-10 tadi ada beberapa hal yang perlu kita jadikan pembelajaran. Yang pertama, ayat 1-2 itu mengajarkan kita untuk mengalami Tuhan lebih dalam. Jadi kita harus
masuk ke dalam. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya menjenguk dari luar, apalagi menduga-duga. Kita melihat apa yang terjadi dengan Maria ketika ia melihat bahwa pintu kubur itu terbuka, tetapi ia tidak masuk ke dalam sehingga ia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ia kemudian berpikir dan menceritakan kepada Petrus dan murid yang lain itu bahwa Tuhan Yesus telah diambil orang dari kuburnya dan ia tidak tahu di mana diletakkan. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus tidak diambil orang, ia telah bangkit. Tetapi Maria tidak tahu karena ia tidak masuk ke dalam kubur itu dan melihat apa yang terjadi. Dan kita melihat ketika Yohanes, murid yang lain itu dan juga Petrus datang, Petrus masuk ke dalam dan ia melihat bahwa kain itu sudah tergulung dan diletakkan dengan rapi, yang menandakan bahwa Yesus sudah tidak ada di situ lagi. Ia telah bangkit. Nah, ibu bapak saudara, kalau kita hanya menjadi Kristen yang melihat dari luar, kita hanya akan menjadi orang-orang Kristen yang menduga-duga saja. Kita tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Kita hanya sebagai penonton dan orang yang nonton hanya akan dapat berkat sebagai penonton. Tetapi apabila kita masuk lebih dalam, percaya dengan lebih kuat dan lebih intim berhubungan dengan Tuhan, maka pribadi Tuhan itu yang akan kita alami di dalam hidup kita. Dan ia akan menyelesaikan segala tantangan, segala persoalan, pergumulan hidup yang kita alami. Yang kedua, selain kita mengalami Tuhan lebih dalam yang harus masuk, kita juga harus percaya dan menanti Tuhan yang pasti akan datang kembali. Ayat 7 dan ke-8 tadi berkata demikian. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ada tradisi yang menarik di kalangan orang Israel pada masa yang lalu. Ketika seseorang makan, ia bersama dengan mungkin beberapa anak buahnya. Apabila ia makan, ia kemudian akan keluar mengambil sesuatu. Ia akan mengelap mukanya dan mungkin di sekitar mulutnya, dan kemudian dia akan melipat kain yang digunakan itu dan menaruhnya dekat piring. Apabila dilipat dengan rapi, itu menandakan bahwa si tuan ini dia akan kembali makan lagi. Nah, jika kemudian ia tidak melipatnya dengan rapi dan menaruhnya di tempat piring-piring yang sudah digunakan, berarti ia sudah selesai makan. Nah, ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus melipat dengan rapi kain yang digunakan untuk mengapani, bahkan kain peluh yang di atas kepalanya itu, ia ingin mengatakan dengan simbol bahwa saya akan datang kembali. Dan ini walaupun tidak semua orang setuju dengan penafsiran seperti ini, tetapi bukankah Alkitab mengatakan di banyak bagian bahwa memang Tuhan akan datang kembali dan menjadi hakim atas dunia ini. Nah, itulah yang harus kita percaya, dan kita harus menanti Tuhan yang pasti akan datang kembali itu dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mau memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik bahwa kita telah mengalami Tuhan yang telah bangkit dari kematian dan kemudian hidup kita diubahkan olehnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bukan Kristen penonton, Kristen dari luar, Kristen yang hanya kulit luarnya saja, apalagi KTP tanpa pertobatan. Tetapi kita harus masuk, mengalami Tuhan lebih dalam pelayanan kita, dalam panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang kedua, kita harus
menanti Tuhan yang pasti akan datang kembali dengan percaya. Orang yang percaya ia akan berjaga-jaga bahwa Tuhan akan datang kapan saja dia mau, dan kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi wajib bagi kita untuk percaya dan berjaga-jaga mempersiapkan kehidupan kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami untuk merayakan Paskah bersama dengan keluarga kami, bersama dengan jemaat di gereja, dan juga bahkan kami mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau yang telah bangkit dari antara orang mati, yang menandai kemenangan atas maut, sehingga kami yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu adalah anugerah terindah dalam kehidupan kami, yang memang lemah, terbatas, tidak mampu menyelesaikan urusan dosa kami apabila Engkau tidak menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segala perkenanan-Mu. Engkau telah rela berkorban bagi kami. Dan kami juga bersyukur karena kami boleh memperingati 184 tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang kami cintai, yang melayani jemaat sebagai perpanjangan tangan Tuhan melalui kami semua umat-Mu, warga jemaat GKE. Terima kasih Tuhan, jika gereja ini boleh berjuang, boleh melayani sekian ratus tahun. Itu bukan karena kuat gagahnya kami, para pemimpin gereja kami, para pendeta, para penetua diakon, tetapi itu karena Engkau yang berkenan memakai gereja ini, memakai kami semua. Oleh karena itu sebagai jemaat-Mu, kami merasa bersyukur atas segala perkenanan-Mu melalui gereja kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan pada saat ini hamba-Mu secara khusus mau berdoa untuk gereja Galilea Datah Koto. Biarlah kiranya Tuhan memberkati jemaat yang ada di sana. Engkau berkati para penetua dan diakon, seluruh warga jemaat yang bekerja keras melayani untuk kemajuan jemaat untuk pelayanan. Engkau berkati hamba-Mu Pak Pendeta yang melayani di Datah Koto. Engkau berkati ia dengan hikmat-Mu, agar kiranya ia dapat memimpin jemaat dengan baik, bersama-sama memuji memuliakan Engkau, dan menjadi saluran berkat bagi jemaat yang ada di sana. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau senantiasa menuntun kami kepada jalan kehidupan. Karena kami yakin dan percaya tuntunan-Mu lah yang mengarahkan kami kemana kami harus berjalan. Dan Engkau telah mendahului kami. Engkau menunggu kami di Galilea, yang berarti kami harus tetap lurus, fokus, dan terarah kepadamu. Engkau telah membuka jalan dan kami hanya tinggal mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.